Andai kalian hidup di tahun 80-an ke belakang dan langit malam tidak dipenuhi cahaya lampu dan asap kendaraan, bisa jadi tiap malam kalian akan menyaksikan bola-bola api saling menyambar di langit. Kata Mbah Harno, seorang kakek tua yang sudah berumur sekitar 70 tahun. Di usianya yang sudah lebih dari 2/3 abad ini, Mbah Harno diboyong anak semata wayangnya ke kota karena Pak Dedi tidak mau ayahnya kesepian di kampung dan tidak ada yang mengurus. Malam itu di rumahnya di perumahan mewah daerah Tangerang, Daniel, anak laki-laki dari Pak Dedi, lagi ngumpul bareng ketiga sahabatnya. Mereka rencana mau nginap sambil begadang main PS karena besok hari libur. Bulia, istri Pak Dedi pun sudah menyiapkan minuman dan makanan yang sudah disiapkan pembantunya sedari sore tadi. Saat Daniel, Yudi sedang asik main game FIFA 2004, Teguh dan Reza yang lagi menghisap rokok di teras samping didatangi oleh Mbah Harno. Dengan basa-basi, Teguh menawarkan rokok filter ke kakek Daniel itu. Namun, Mbah Harno menolak. Dia sudah terbiasa dengan rokok sukun kretek merah kesukaannya. Dengan penasaran, Reza pun mencoba mencicipi rokok kretek itu, tapi langsung batuk-batuk. Mendengar keseruan Mbah Harno dan teman-temannya di luar, Daniel dan Yudi pun menyusul. Memang kalau itu beneran ada ya Mbah? Tanya Yudi penasaran. Mbah Harno pun langsung flashback mengingat masa lalunya sekitar 40 tahun yang lalu. Kala itu Pak Dedi, ayahnya Daniel, masih berusia 10 tahun. Di desanya di daerah Salatiga itu akan diadakan pemilihan kepala desa. Ada beberapa calon yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing. Ada Pak Rozak, seorang juragan tembakau, lalu Pak Sutar, pensiunan ABRI, dan Pak Harto, petahana dan sekaligus ayah dari Mbah Harno. Gapit atau tim sukses dari masing-masing calon pun sangat gencar melakukan penggalangan suara dengan berbagai strateginya. Namun saat itu calon petahana sangat diunggulkan karena kinerja dari Pak Harto ini sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan Pak Sutar, dia hanya mau mengisi pensiunannya dengan tetap berwibawa. Gosip yang beredar, Pak Sutar pensiunan TNI ini pensiun lebih cepat karena terkena sebuah kasus hukum. Namun karena jasa-jasanya sebelumnya, dia hanya diminta mengundurkan diri lebih cepat 10 tahun dari masa pensiunannya. Malam itu sekitar pukul 8 malam, setelah melakukan pertemuan dengan para pendukungnya, Juragan Rozak lalu pergi ke gudang tembakau miliknya di pinggiran desa untuk mengecek hasil panen yang dijual masyarakat kepadanya sore tadi. Menurut informasi dari orang kepercayaannya, stok di gudang masih belum cukup untuk memenuhi pesanan. Saat perjalanan, Juragan Rozak bertemu dan menyapa ibu-ibu yang baru saja pulang pengajian. Juragan Rozak cukup dikenal baik di masyarakat karena memang sering membagi-bagikan beras. Tidak jauh dari situ, sekitar 50 meter, Juragan Rozak bertemu dengan Lurah Harto yang sedang mengecek tiang lampu petromak di pinggir jalan yang nyalanya kurang terang. Dari kejauhan, ibu-ibu itu pun bisa melihat kedua calon lurah itu sedang mengobrol lalu pergi. Setelah sampai di gudang dan menghitung kembali stok barang, saat sedang mengunci gerbang depan, dada Juragan Rozak ini tiba-tiba merasa sangat nyeri dan sakit. Nafasnya sangat sesak, perutnya mual dan memuntahkan darah segar disertai gumpalan rambut dan paku berkarat. Tubuh Juragan Rozak pun akhirnya terjatuh, kepala bagian belakang membentur pinggiran meja dan meninggal seketika.
Tidak berserang lama, tubuh Juragan Rozak ditemukan oleh 2 orang remaja yang sedang menjaring burung tak jauh dari gudang Juragan Rozak. Mereka berdua pun susah payah menggotong tubuh Juragan Rozak dan menaikkannya ke sebuah gerobak yang biasa dia pakai untuk mengangkut tembakau dan membawa pulang ke rumahnya. Keluarga Juragan Rozak pun histeris melihat sang kepala keluarga sudah tidak bernyawa dan terbujur kaku dengan mulut bersimbah darah. Menurut penuturan 2 pemuda yang menemukannya, saat mereka berdua sedang ngecek jaring burungnya, mereka tuh dikejutkan dengan kemunculan sebuah bola api terbang melesat dengan sangat cepat. Mereka pun lari mengikuti arah bola api itu yang langsung jatuh ke arah gudang milik Juragan Rozak. Warga pun langsung berpikir kalau itu santet kiriman. Tapi yang aneh adalah biasanya tuh bola api terbang itu berwarna merah. Namun yang dilihat kedua remaja itu berwarna merah kebiruan. Itu teluh brojo. Tiba-tiba suara Pak Sutar menyaut omongan mereka dan seketika membuat pandangan warga yang sedang takziah di rumah Juragan Rozak pun teralihkan. Santet seperti apa itu Pak yang bisa membuat orangnya mati seketika? Sedangkan biasanya korbannya akan sakit dulu beberapa hari baru meninggal. Tanya Pak Min, salah satu warga pendukung pencalonan Juragan Rozak yang saat itu berada di situ. Pak Sutar pun menjelaskan kalau itu bukanlah santet biasa, itu adalah teluk. Kalau dilihat dari warna api yang kebiruan yang diceritakan saksi mata, itu teluk brojo, sebuah ilmu hitam kejawen yang sangat kuno yang berasal dari Jawa Timur. Siapa saja warga di sini yang berasal dari Jawa Timur? Setahu saya, cuma istri Pak Lurah yang berasal dari sana. Kalau nggak salah, dari Temanggung. Tulungagung maksudnya, ucap Minto. Warga pun langsung terkejut. Mereka pun berprasangka kalau ini adalah salah satu akibat dari persaingan pemilihan kepala desa. Sabar dulu. Jangan asal menuduh. Baiknya kita selidiki dulu. Kita belum ada bukti apapun, ucap Pak Sutar menenangkan warga. Tak berselang lama, Pak Lurah Harto pun datang melayat bersama istrinya. Karena terpengaruh omongan Minto, warga pun melihat dengan sinis kedatangan Pak Harto. Setelah mengantar jenazah Pak Rozak untuk dimakamkan, Pak Harto ini kembali ke rumah Pak Rozak untuk meminta kejelasan kronologi meninggalnya Pak Rozak. Di sini istri Pak Rozak sama sekali tidak terpengaruh dengan omongan warga mengenai kecurigaan para pendukung Pak Rozak tentang campur tangan Pak Lurah penyebab kematiannya Pak Rozak. Karena selama ini hubungan Pak Rozak dan Pak Harto itu cukup baik. Di sini Pak Harto merasa bertanggung jawab atas kematian warganya, jadi dia berjanji akan mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Mayoritas pendukung Pak Rozak yang dipimpin Minto ini mengalihkan dukungannya ke Pak Sutar karena mereka tidak akan sudi mendukung calon yang telah menyebabkan meninggalnya Pak Rozak. Siang itu Minto yang menuju ke balai desa untuk mengurus akte kelahiran anaknya ini merasa tidak dilayani dengan baik. Saat dia mau meminta tanda tangan ke Pak Lurah, ternyata Pak Lurah Harto ini sedang tidak ada di tempat. Sudah 2 hari ini beliau izin tidak masuk. Minto yang diminta datang lagi besok merasa tidak terima. Terjadi perdebatan cukup keras antara Minto dan perangkat desa yang dilihat oleh beberapa warga lain yang sedang mengurus administrasi di sana. Nah, akhirnya Minto pulang dengan rasa kecewa karena dia merasa tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah desa. Beberapa warga yang melihat itu pun semakin tidak respect dengan Pak Harto. Sore itu Minto ke sawah bersama istrinya untuk mencabuti rumput di sela-sela padi.
Tidak berselang lama, Minto tiba-tiba merasa kepalanya pusing. Dia pun sempat duduk beristirahat di bawah pohon pisang. Namun karena tak kunjung reda, Minto ini ngajak istrinya untuk balik pulang saja. Sesampainya di rumah, badan Minto jadi panas. Namun yang dirasakan Minto, tubuhnya terasa menggigil kedinginan. Istri Minto pun segera memanggil seorang mantri untuk mengecek kondisi suaminya. Mantri itu hanya ngasih beberapa obat dan meminta Minto untuk istirahat aja dulu. Gak apa-apa bu, Pak Minto hanya demam biasa aja. Mungkin kecapean ikut ngurusin pencalonan lurah, ucap Pak Mantri. Malam harinya, si Minto ini semakin menggigil badannya. Dalam tidurnya, Minto mengigau minta tolong. Istrinya pun khawatir melihat keadaan suaminya. Hal aneh pun terjadi di sekeliling rumah mereka. Angin tiba-tiba bertiup kencang seolah-olah mau hujan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di atas rumahnya yang dibarengi dengan terbukanya mata Minto yang terbelalak. Tubuhnya pun mengejang hebat, otot-ototnya menonjol hingga kelihatan, matanya melotot sampai mau keluar. Tubuhnya mendongak ke atas seolah ada yang sedang menariknya. Istrinya pun menangis histeris. Dia langsung menyuruh anaknya untuk memanggil mertuanya yang rumahnya tidak jauh dari situ. Namun saat mertuanya sampai, Minto sudah meninggal dengan keadaan mata melolot dan lidah menjulur keluar. Malam itu warga pun kembali gempar dengan meninggalnya Minto yang sangat tidak wajar. Berita tentang Pak Lurah Harto yang menggunakan santet untuk menyingkirkan lawan-lawannya semakin menyeruak. Ditambah dengan adanya permasalahan antara Minto dengan para perangkat desa sebelumnya. Esok harinya Pak Lurah Harto datang berlayat ke rumah Minto. Beberapa warga meludah ke tanah saat melihat Pak Harto lewat. Namun di sini Pak Harto hanya diam. Sedangkan Pak Sutar, salah satu calon lurah di desa itu yang sebelumnya menenangkan warga pun akhirnya ikut mencurigai Pak Harto sebagai dalang meninggalnya Minto dan Pak Rozak. Malam itu sekitar pukul 8 malam diadakan pertemuan yang dihadiri para pendukung Pak Harto. Mereka berkonsolidasi dan membuat strategi untuk meredam dugaan warga yang mengarah ke Pak Harto. Sekitar pukul 10 malam saat beberapa warga sudah pamit pulang, di perjalanan dari kejauhan ini warga melihat sebuah bola api berwarna merah kebiruan terbang melesat dengan sangat cepat ke arah rumah Pak Harto. Warga yang melihat itu pun langsung rame-rame bergegas mengikuti arah bola api itu pergi. Bola api itu tepat menuju rumah Pak Harto. Mereka pun merasa kalau dugaan beberapa warga ini benar, kalau bola api itu adalah santet milik Pak Harto. Namun saat bola api itu melesat ke rumah Pak Harto, bola api itu seperti mengenai sebuah tembok gaib yang tidak terlihat dan meledak dengan sangat keras dan disaksikan oleh puluhan warga. Percikan api itu pun terpecah menyebar sekitar beberapa meter dan gumpalan api yang cukup besar jatuh ke tanah. Pak Harto pun keluar rumah dan dibarengi dengan warga yang langsung menghampirinya. "Kalian semua melihatnya," ucap Pak Harto ke para warga. "Iya Pak, itu bola api bentuknya persis seperti yang saya lihat menyerang Pak Rozak," ucap salah seorang remaja yang menyaksikan santet yang menyerang Pak Rozak. Sebuah gumpalan api terlihat masih menyala di tanah. Warga pun tidak berani mendekati api itu. Pak Harto di sini mengeluarkan sebuah sapu tangan lalu membacakan doa-doa dan langsung mengambilnya. Seketika gumpalan api itu langsung padam dan berubah menjadi sebuah keris kecil berwarna hitam bergagang merah. Saat dipegang oleh Pak Harto, keris itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan sebuah api menganga.
Pak Harto langsung memejamkan mata dan membacakan doa-doa yang membuat keris itu berhenti bergetar. Keris ini akan kembali ke pengirimnya. Besok kita semua akan tahu siapa sebenarnya yang telah mengirim teror santet ke warga kita, ucap Pak Lurah Harto. Pak Harto pun melepas genggamannya dari keris itu dan keris itu langsung melesat ke atas dan berubah menjadi bola api dan pergi ke tengah kegelapan. Sekitar pukul 5 pagi saat warga pulang dari mushola, mereka dikejutkan dengan terangnya api yang sangat besar dari kejauhan. Api yang sangat besar itu berasal dari rumah Pak Parlan, ayah dari Pak Sutar. Beberapa warga dan Kiai Romdon pun langsung menghampiri arah api itu. Mereka bergotong royong memadamkan api yang membakar rumah joglo milik Mbah Parlan. Tak selang berapa lama, Pak Sutar pun datang. Setelah api itu padam, mereka segera mencari keberadaan Mbah Parlan. Namun naas, Mbah Parlan sudah mati terpanggang oleh ganasnya api. Yang membuat warga tidak kalah heran, mereka menemukan sebuah keris hitam yang persis sebelumnya mereka lihat telah menyerang Pak Harto. Di sini akhirnya semua pun terjawab siapa yang selama ini telah mengirim santet ke Pak Rozak dan Minto. Warga mengira Mbah Parlan yang memang dikenal sebagai dukun ini melakukan itu supaya memperlancar pencalonan Sutar anaknya. Padahal kenyataannya yang terjadi bukanlah seperti itu. Malam itu setelah 1 hari meninggalnya Pak Rozak, Pak Lurah Harto ini berkunjung ke rumah Kiai Romdon. Mereka mendiskusikan mengenai teror santet yang mengakibatkan meninggalnya Pak Rozak. Lalu keesokan harinya Pak Lurah izin tidak masuk selama 2 hari ke staf kelurahan untuk pergi ke Jember. Di sana Pak Harto akan menemui Kiai Mustafa, teman dari Kiai Romdon. Menurut Kiai Romdon, Kiai Mustafa ini sangat ahli dalam menangani santet dan teluh. Nah, di sana Pak Harto diberi sebuah amalan dan doa untuk membuat pagar gaib untuk dirinya dan diberitahu cara bagaimana menaklukkan teluh kuno yang bernama Teluh Brojo. Karena Pak Harto yang memang dulu masa mudanya dihabiskan di pondok, tidak sulit bagi dia untuk mempelajari amalan-amalan yang diajarkan Kiai Mustafa ini. Mengenai alasan dikirimnya santet-santet itu adalah sekitar 25 tahun yang lalu Mbah Parlan pernah juga mencalonkan diri sebagai lurah di desa itu. Namun 2 kali dia kalah dengan Sudar, ayah dari Pak Lurah Harto. Selama itu pula Mbah Parlan menyimpan dendam dan waktu yang tepat untuk membalasnya adalah saat anaknya juga mencalonkan diri. Mbah Sudar dan Pak Sutar memang sudah merencanakan untuk melakukan teluh itu. Mereka terlebih dahulu mentargetkan Pak Rozak supaya para warga mengira bahwa Pak Lurah lah yang telah melakukan itu. Minto dibayar oleh Pak Sutar untuk memprovokasi warga, namun akhirnya Minto juga dikorbankan karena bisa membuat fitnah ke Pak Harto ini semakin kuat dan secara otomatis dukungan warga akan beralih ke Pak Sutar. Hari di mana pemilihan lurah pun tiba. Di situ Pak Harto kembali memenangkan suara dengan sangat telak. Sejak kekalahannya itu, Pak Sutar pergi dari rumah itu. Rumah dan beberapa sawahnya diurus oleh sepupunya. Entah kemana perginya Pak Sutar. Begitulah berbahayanya Teluh Projo, kata Mbah Harno saat menceritakan kejadian mengerikan itu ke Daniel dan temannya. Dan cerita pun selesai.